Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Baiklah, pada kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan seperti gambar yang ada di depan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai, dimana pada proses pembuatan awal kita terlebih dahulu membuat garis bantu, dimana garis bantu ini terdapat di sumbu X dan di sumbu Y. Kita bisa menggunakan perintah Excel. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle di sisi bagian luar dengan diameter 64. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan satu buah circle kecil, di mana circle dengan diameter 16. Kemudian kita perbanyak menggunakan perintah array polar. Kita klik terlebih dahulu array polar. Kemudian kita titikkan space point. Kemudian kita isi jumlah banyaknya itu adalah 4 buah. Kemudian kita enter atau kita spasi. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle, di mana circle ini adalah di sisi bagian dalam. Di sini tidak diberikan ukuran diameternya. Kemudian kita lanjutkan di sisi bagian luar dengan circle dengan radius 46. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan chamfer, di mana di semua sisi di sini itu adalah radius 10. Circle, kemudian PTR, kita klik 1, kita klik 2, kemudian kita isi 10. Kemudian kita lanjut dengan penghapusan dengan perintah trim, klik kanan, kita hapus. Begitu juga kita hapus semua garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle PTR, kita klik 1, kita klik 2, kemudian kita isi 10, kemudian kita hapus. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik kedua buah circle garis singgung yang kita buat tadi, kemudian kita gunakan perintah polar array polar, yang mana tujuannya adalah untuk mempercepat atau mempersingkat proses dari menduplikatkan bentuk yang sama. Maka gambar kita telah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penghapusan garis yang tidak diperlukan. Di sini kita hapus semua garis yang tidak kita perlukan. Kemudian gambar kita untuk sisi bagian sebelah kanan telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penggambaran di sisi sebelah kiri. Nah, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita hapus terlebih dahulu garis bantu. Kemudian kita buat garis di mana di sini dari titik center circle ke sisi bagian sebelah kiri itu adalah 64. Kemudian dilanjutkan dengan 80 mm. Kemudian di sisi 64 kita buat circle dengan radius 10. Ini dengan radius 10. Kemudian di sisi bagian ujung itu kita buat juga circle dengan radius 10. Kemudian kita lanjutkan dengan circle dengan radius 20. Kemudian kita buat garis yang menghubungkan antara dua buah circle, dan di sisi bagian bawah juga kita buat garis yang menghubungkan dua buah circle. Kemudian kita offset garis tersebut, di mana kita offset sejauh 20 mm. Garis ini kita offset ke sisi bagian atas dan ke bagian
oh mohon maaf, salah, offset 20 sisi center ini ke sisi bagian atas. Kemudian dikarenakan garisnya tidak sampai, ini bisa kita perpanjang dengan perintah extend dengan EX, klik kanan, kemudian kita klik. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penghapusan garis yang tidak diperlukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam proses penggambaran agar tidak terlalu banyak garis. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis singgung di antara dua buah circle dengan garis lurus. Circle TTR, kita klik circle pertama, kita klik circle garis yang kedua, kita isi 32. Kemudian kita trim, kemudian kita hapus di sisi bagian bawah. Begitu juga di sisi bagian bawah, kita circle TTR, kita klik garis pertama, kita klik circle, kemudian kita isi dengan 32. Kemudian kita lanjutkan dengan mentrim sehingga gambar yang kita inginkan telah sesuai dengan dua buah sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi pada bagian bawah, dimana sisi pada bagian bawah ini terlebih dahulu kita kerjakan atau kita buat itu adalah sebuah circle dengan radius 80, dimana titik senternya berada di tengah-tengah lingkaran sini. Circle di sini, circle, kemudian kita isi 80. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu ke arah bawah, dimana terjadi perpotongan. Potongan ini kita buat circle di sini, kemudian kita buat circle yang kedua, dimana circle pertama itu dengan radius 7,2, kemudian circle yang kedua itu adalah dengan radius 16. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis bantu, dimana garis bantu ini itu adalah dengan sudut, di sini adalah sudut 40. Kalau kita buat di sini 270, 3/4 dari lingkaran ini itu adalah 270 dikurang 40, maka hasilnya adalah 230. Maka kita buat garis bantu di mana add kita misalkan 120 sudut 230. Maka bisa kita cek terlebih dahulu sudut dari garis ini terhadap garis ini adalah 40 derajat. Kemudian di sini terdapat suatu garis yang berpotongan, di mana sisi sebelah ini, circle ini akan kita kopikan dari titik ini ke titik bagian perpotongan. Kemudian kita hapus terlebih dahulu circle yang tidak kita perlukan atau garis yang tidak kita perlukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita jangan sampai terlalu banyak garis. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan offset. Di sini kita buat offset, di mana offset di sini kalau kita hitung, kalau dia dari titik tengah sini ke bagian luar itu adalah 7,2. Kita klik ini, kita arahkan keluar, kita klik ini, kita arahkan ke bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentrim. Tujuannya jangan sampai terlalu banyak garis sehingga membuat kita menjadi bingung. Ini kita hapus terlebih dahulu, kemudian ini kita hapus juga. Oke, kemudian kita lanjut juga dengan perintah offset yang kedua, dimana offset yang kedua itu adalah 16. Kita isi 16, berarti dari titik tengah sini ke arah atas ini, kemudian dari bawah ke arah mohon maaf, 16 nya salah, dari ini ke arah sisi bagian luar. Kemudian kita extend, kita klik kanan, kita teruskan. Oke, kemudian kita trim. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penghapusan atau membuat bagian yang tidak diperlukan. Kita menghapus sisi circle bagian dalam, kemudian circle bagian sebelah kiri garisnya. Maka garis ini kita perpanjang
kita hapus, maka gambar yang kita buat ini kita hapus, nanti kita ganti dengan garis bantu atau garis sumbung, maka gambar kita telah hampir selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle dengan garis singgung dengan radius 20. Circle TTR, kita klik circle pertama, kita klik ke garis yang kedua, kita isi 20, kemudian kita trim, kita klik kanan. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan radius 16. Circle TTR, klik circle 1, klik circle 2, kemudian kita isi 16, kemudian kita trim, maka gambar kita telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian center line. Yang pertama itu adalah center mark, kita klik, kemudian kemudian ini kita lurus, kita tarik ke bagian belakang, kemudian kita lanjutkan dengan membuat center line antara dua buah garis ini tidak mau, ini kita seret ke bawah, kemudian kita buat center mark untuk bagian ini dengan sisi bagian sebelah kiri dan ini. Oke, kemudian kita buat semua garis sumbu center mark untuk bagian utara. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Nah, dimensi di sini kita lihat di sini ada 64. Oke, titik bagian ini itu adalah 64, karena kan di sini masih kecil, ini bisa kita perbesar dengan memperbesar bagian dimensinya, dimana teks di sini 2,5 kita jadikan 3,5, kemudian kita oke kan, kita close. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi untuk bagian linear, itu adalah 80. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian radius. Di sisi bagian belakang di sini adalah radius 20. Untuk mengulangnya bisa kita klik spasi atau enter, kemudian radius bagian dalam itu adalah 10, kemudian bagian luar sini itu adalah 46, kemudian di sisi bagian bawah radius 16, bagian kecil luar itu adalah 7,2 dan bagian besar itu adalah 16. Kemudian posisi bagian dalam sini itu adalah dalam sini kita buat terlebih dahulu garis bantu, kita hapus, kita trim, kemudian di sini kita hapus, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah garis putus-putus, dimana bisa kita atur di sini layernya, di sini adalah center, kemudian kita berikan radius, ini adalah radius, di sini adalah radius 80. Dan kita lanjutkan dengan mentrim garis bagian yang tidak kita perlukan, ini ada kelupaan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian radius, ini adalah bagian dalam sini, kemudian bagian luar sebelah sini itu adalah radius 20, kemudian 16 sudah, semua sudah. Kemudian circle dari diameter dari circle bagian dalam atau bagian luar, dimana di sini adalah 64. Oke, kemudian semua sudah, kemudian kita beri dengan dimensi sudut 40, dimana sudut ini adalah dari titik ini ke titik center sini adalah 40 derajat. Maka gambar yang kita buat telah sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin sekian tutorial kita pada kali ini, mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan untuk belajar AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.